down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bab 5 yaitu mikrotik akses pada mikrotik MTJNA. Nah, apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada bab 5 ini? Yang pertama yaitu metode akses mikrotik router OS. Yang kedua, akses router board menggunakan Winbox. Yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang kelima, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Yang keenam, webfig. Yang ketujuh, quickset. Dan yang kedelapan, remote access telnet dan SSH. Dan yang terakhir yaitu konsep serial console. Oke, pada materi yang pertama yaitu metode akses mikrotik. Nah, di sini kita akan membahas berbagai akses mikrotik router OS. Jadi, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses baik itu router OS maupun router board. Jadi, perangkat aslinya atau real device, maka kita bisa mempersiapkan image router OS lalu bisa kita install di PC nantinya. Adapun jika teman-teman ingin menggunakan real device atau perangkat aslinya, maka teman-teman bisa menggunakan perangkat router board. Nah, bisa kita lihat contohnya yaitu pada perangkat mikrotik RB941. Nah, untuk router board ini memiliki berbagai port, yaitu ada 4 port, teman-teman. Nah, untuk port 1, ini bisa kita koneksikan ke internet atau ISP, dan untuk port ke 2, 3, dan 4, itu untuk koneksi jaringan LAN, teman-teman, yaitu jaringan lokalnya. Nah, untuk akses mikrotik, kita itu menggunakan real device maupun router OS yang kita install di PC. Jadi di sini itu ada berbagai akses metodenya dan cara untuk mengaksesnya pun beragam, teman-teman. Seperti pada dapat menggunakan aplikasi seperti via keyboard, serial console, remote server seperti telnet ataupun SSH, lalu Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfig, kemudian ada McTelnet dan juga Mikrotik, app, dan sebagainya. Nah, kita bisa ambil contoh untuk yang memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS, maka dia bisa mengaksesnya melalui via keyboard, teman-teman, menggunakan CLI. Nah, kebanyakan orang sekarang itu menggunakan Winbox, teman-teman. Nah, untuk akses Winbox pertama kali itu masuknya bisa menggunakan MAC address. Lalu bisa kita klik connect. Nah, di sini awalnya nanti ada MAC address, teman-teman. Selanjutnya kalian bisa tanamkan IP address sehingga kalian dapat login menggunakan IP address, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kalian berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default configuration. Jadi nanti kalian remove saja. Jadi kita ingin melakukan konfigurasi mikrotiknya dari awal, teman-teman. Nah, selain menggunakan Winbox, kalian juga bisa menggunakan FTP yang mana fungsinya untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga API dan bisa juga menggunakan Quickset atau Webfig yang berbasis HTTP, teman-teman. Kemudian ada juga mikrotik app jika kalian ingin mengecek mikrotiknya interface bandwidth-nya berapa secara real time, maka bisa menggunakan mikrotik app seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu akses router board menggunakan Winbox. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses mikrotik dari perangkat laptop kita melalui kabelan dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk Winbox itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows ya, teman-teman. Akan tetapi, jika kalian menggunakan sistem operasi seperti macOS ataupun Linux, maka kalian bisa menggunakan pihak ketiga seperti crossover pada macOS ataupun kalian bisa searching ya. Oke, langsung saja kita implementasikan akses mikrotik ini menggunakan Winbox dari sistem operasi Windows ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat
topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2 atau setelahnya. Nah, di sini itu pada Ether 1 ya, karena ini by default firewall-nya, jadi pada mikrotiknya itu ke Ether 2, kemudian ke PC-nya itu menggunakan port LAN. Kalau misal PC teman-teman tidak ada port LAN-nya, maka teman-teman bisa menggunakan adapter LAN ya. Nah, kemudian jika kabel sudah dipasang dan dipastikan tercolok, setelah itu kalian aktifkan mikrotiknya dengan cara menekan tombol power sampai lampunya menyala ya. Lalu kalian bisa buka aplikasi Winbox. Nah, nanti kita akan lihat tampilan Winbox-nya itu seperti ini. Nah, untuk pertama kali, pastikan mikrotik kalian sudah teridentifikasi perangkatnya ya, seperti ini. Identitinya itu mikrotik ya, yang sudah ada MAC address-nya tetapi belum ada IP address-nya. Setelah itu kalian bisa klik connect. Nah, di sini jika ada tampilan router OS default configuration, di sini kita bisa klik remove configuration. Nah, di antara langkah yang kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik dari laptop kita menggunakan Winbox, maka kita sudah tahu bahwasannya kita sudah memastikan kabelan sudah terhubung antar PC dan mikrotik akan tetapi masih tidak bisa, maka kalian perlu cek firewall-nya. Pastikan firewall kalian di sini sudah off ya, teman-teman. Maka setelah itu kalian sudah bisa mengakses Winbox. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menu hostname pada IP address pada Winbox. Nah, di sini masih sama dengan pembahasan sebelumnya, kita akan membahas uji coba login Winbox menggunakan IP address. Nah, sebelumnya kan saya sudah membahas login Winbox menggunakan MAC address ya. Sekarang saya akan coba secara langsung login menggunakan IP address. Nah, oke, langsung saja kita buka Winbox-nya dan klik connect. Nah, ini tampilan jika kalian sudah buka Winbox dan masuk ke mikrotiknya. Di sini kalian bisa memberikan identitas nama atau biasa kita sebut hostname. Identitas router kita itu by default-nya itu namanya mikrotik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti dengan cara klik sistem, terus klik identity. Identity. Nah, kita ubah di sini sesuai dengan nama yang akan teman-teman beri. Misal di sini saya beri nama lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, maka langsung tampilan hostname-nya berubah menjadi nama yang kita buat, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan berkenalan dengan IP address. Di sini kita klik IP, terus addresses. Nah, di sini ini ternyata saya sudah ada IP-nya, teman-teman. Jika ini masih kosong, kalian bisa buat dulu ya, teman-teman. Tapi ini juga bisa ditambahkan lagi dengan klik tanda plus. Terus kita isi ini IP-nya. Kita apply dan oke. Nah, ini sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Jadi ini sudah ada IP address-nya dan sekarang sudah bisa kalian lanjutkan pada konfigurasi kalian. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, kita langsung saja pergi ke aplikasi Winbox. Nah, ini tampilan Winbox dengan versi 6.49.8. Pastikan Winbox kalian sudah menggunakan versi yang ada yang teman-teman. Nah, di sini itu ada menu Connecto.
Ini merupakan langkah yang kita lakukan dalam akses router, baik itu menggunakan IP address maupun MAC address. Kemudian pada bagian login ini merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik saat menu masih kosong dan pertama kali. Itu biasanya loginnya itu admin ya teman-teman, dengan passwordnya bisa dikosongin saja. Kemudian untuk bagian identity ini merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Kemudian versi merupakan image ataupun versi image pada mikrotik. Untuk portnya pada jenis mikrotik yang kita gunakan adalah CHR. Kemudian untuk uptime, ini menginformasikan berapa lama sih mikrotik kita diakses. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address ya. Terus ini klik connect. Nah, untuk bagian atas, kita bisa lihat di sini teman-teman. Admin ini merupakan username yang kita gunakan dalam akses mikrotik. Nah, untuk bagian add-nya ini merupakan informasi login yang kita gunakan, IP address atau MAC address. Karena di sini saya menggunakan IP address, jadi yang tertera di sini itu IP address. Nah, untuk bagian dalam kurung, ini merupakan hostname pada mikrotik kita. Dan kalau jika masih menggunakan defaultnya, nama di dalam kurung ini yaitu mikrotik. Lalu untuk bagian Winbox ini merupakan nama dari aplikasi itu sendiri dengan versi 64 bit. Lalu untuk bagian 6.49 ini merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Untuk si CHR merupakan bot jenis mikrotik yang kita gunakan. Dan bagian X86_64 ini merupakan prosesor pada mikrotik kita teman-teman. Lalu pada bagian session, setting, dan dashboard, untuk session dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox seperti menu apa aja yang kita tampilkan. Nah, kemudian untuk bagian setting ini dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Nah, untuk bagian dashboard ini terdapat menu undo-rindo, mode atau merupakan bagian mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Maka akan terjadi rubik pada konfigurasi terakhir sebelum disconnect. Lalu pada bagian session ini kita bisa tambahkan menu pada dashboard ini dengan cara klik kanan, terus add time. Jadi ini waktu yang ada pada mikrotik ini. Kemudian bagian date ini merupakan tanggal. Kemudian pada CPU yaitu berarti CPU user pada router. Kemudian terkait memori ini RAM pada mikrotik kita. Kemudian yang terakhir ada uptime, berapa lama mikrotik kita diakses. Nah, selanjutnya kita pergi pada fitur utama atau menu utama pada Winbox. Itu ada pada sisi kiri ini ya, teman-teman. Yang pertama ada Quick Set. Quick Set ini merupakan konfigurasi cepat, jadi digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar saja, tetapi Quick Set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless saja ya, teman-teman. Untuk bagian Capsman, ini Capsman digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, misalkan di hotel terdapat 100 akses point, bagaimana dikontrol dengan satu mikrotik, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada interface. Ini menginformasikan terkait beberapa interface yang kita miliki oleh mikrotik kita. Kemudian pada menu wireless, ini untuk konfigurasi wireless. Kemudian pada menu bridge, ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface ataupun satu jaringan network gitu ya. Lalu ada juga mesh. Ini digunakan untuk konfigurasi HWMP Plus pada wireless. Kemudian ada menu IP. Jadi di menu IP ini ada banyak teman-teman.
bisa kita lakukan konfigurasi wireless seperti konfigurasi firewall, DNS, kemudian IP address itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian ada routing. Jadi proses melakukan routing ini ada OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Kemudian di menu sistem, ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan juga teman-teman, seperti shutdown, atau reboot, ataupun mengkonfigurasikan nama atau hostname teman-teman di identity. Kemudian ada juga menu log. Kita pada router mikrotik. Kemudian ada juga menu files. Files ini isi harddisknya itu mikrotik, biasanya digunakan untuk backup konfigurasi, lalu juga ada menu radius. Radius digunakan untuk radius klien. Kalau misalkan pakai Midmon bisa disetting di sini. Kemudian ada menu tools. Jika teman-teman mungkin ingin mengaktifkan Romon, kemudian sebagai alat untuk bandwidth test gitu ya, lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke new terminal. Jadi, new terminal ini merupakan laman terminal yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara baris perintah. Nah, kemudian juga ada make subout ref. Jadi, ini bisa untuk kita membuat file subout.ref yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak berjalan dengan baik. Oke, materi selanjutnya yaitu ada akses router virtual PinetLab dengan Winbox. Nah, nantinya pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik ini kita akan menggunakan lab secara virtual yaitu dengan menggunakan PinetLab. Nah, PinetLab ini sebagai lab alat emulator jaringan. Pastikan teman-teman sudah menginstal PinetLab-nya ya. Nah, di sini saya merunning PinetLab-nya menggunakan VMware ya, teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat topologi yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menambahkan satu mikrotik dengan cara klik kanan, kemudian klik node, lalu kita cari pada mikrotik router OS. Lalu di sini pada kemu option, ini kita kosongin saja ya teman-teman. Lalu save. Nah, lalu langsung saja kita nyalakan. Lalu untuk bisa login ke Winbox di sini, kita tambahkan network teman-teman. Klik kanan, terus klik network. Kita ibaratkan network ini itu sebagai ISP ya teman-teman. Di sini tipenya kita pilih yang manajemen ya. Lalu save. Sini saya hubungkan mikrotiknya dengan net. Lalu klik save. Nah, di sini kita bisa terminalkan mikrotiknya dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini kita klik N ya. Lalu ini di skip aja dengan cara CTRL-C. Lalu ketik IP address brain.
Di sini kan kita sudah mendapatkan IP, lalu langsung saja kita koneksikan ke Winbox. Ini langsung saja kita koneksikan ke Winbox dengan klik connect. Nah, ini sudah berhasil masuk di Winbox ya, teman-teman. Dari selanjutnya yaitu mengakses router board dengan menggunakan Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig ini support IP versi 4 dan versi 6. Webfig juga support HTTP dan HTTPS. Webfig juga sebagai alternatif Winbox. Nah, Webfig ini sebagai alternatif Winbox. Apabila Winbox terkendala dalam pengaksesannya, untuk melakukan akses ke Webfig itu bisa mengetikkan IP address pada router. Jadi syarat menggunakan Webfig harus terkonfigurasi IP address pada MikroTik. Nah, di sini kan saya sudah memiliki IP address pada MikroTik kita. Nah, lalu misal kita cek pada Winbox, pada menu IP pada addresses, menu IP addresses. Nah, ini kita sudah memiliki IP yang didapatkan secara dynamic pada topologi kita pada ESP. Nah, ini tampilan dari Webfig ya, teman-teman. Dan ini tampilan dari menu quickset. Nah, pada menu ini sama tampilannya seperti pada Winbox. Webfig ini bisa digunakan ketika kalian terkendala dalam pengaksesan Winbox seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada bagian not secure, berarti mengidentifikasi HTTP ya, sehingga dapat disimpulkan Webfig kita masih menggunakan HTTP, teman-teman. Selanjutnya yaitu quickset, di mana sejak router OS versi 5.15 telah diperkenalkan, menu baru yang kita sebut sebagai quickset yang mana merupakan menu yang bisa digunakan untuk mengkonfigurasi router secara lebih cepat. Jika kalian dalam mengakses MikroTik membutuhkan banyak menu, nah, jika menggunakan quickset itu bisa digunakan untuk mengkonfigurasi MikroTik dalam satu tampilan saja. Perlu diketahui bahwa quickset ini hanya pada MikroTik yang support dengan wireless ya, teman-teman. IP address MikroTik saya sudah terkonfigurasi untuk header 1 secara dinamik. Jika teman-teman menggunakan real device, maka teman-teman harus terkonfigurasi IP address juga ya. Nah, dapat kita lihat di sini remote access telnet dan SSH ini dapat digunakan untuk merunning script atau ketika mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi, perbedaan telnet dan SSH itu secara umumnya kalau telnet itu tidak aman untuk SSH yang secure, yaitu tidak aman. Nah, untuk telnet dan SSH ini bisa digunakan untuk remote client, teman-teman. Untuk aplikasinya seperti putih ataupun terminal kita sendiri ya. Nah, untuk telnet mungkin dapat kita konfigurasikan pada terminal command prompt kita, teman-teman. Di sini untuk melakukan telnet kita bisa menggunakan perintah telnet, selanjutnya IP address-nya, teman-teman. Untuk loginnya itu menggunakan admin. Nah, selanjutnya untuk SSH itu bisa kita gunakan putih, teman-teman. Jadi di sini hostname-nya kita isikan IP address MikroTik. IP address MikroTik kita portnya 22 atau disesuaikan dengan yang ada pada Winbox ya, teman-teman. Terus langsung di open saja. Nanti langsung masuk ke konfigurasi putih ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, materi yang terakhir yaitu konsep serial konsol, di mana di antara metode akses
router mikrotik itu bisa menggunakan serial konsol yang terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address ataupun MAC address, teman-teman. Yaitu dengan cara meremote dengan cara port serial konsol yang ada di sini, teman-teman. Dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat di remote lewat Winbox, Telnet, ataupun SSH. Kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Perlu diketahui dengan cara ini, kita hanya bisa meremote dengan mode CLI ya, dan tidak semua router mikrotik bisa diremote dengan cara ini. Hanya sebagian saja yang mempunyai port serial konsol seperti ini. Biasanya router kelas menengah yang mempunyai serial konsol seperti ini. Serial konsol ini menggunakan program hyperterminal dengan baud rate 115200 dengan data bits 8 dan dengan stop bits 1. Nah, sekian video bab 5 kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun gambar yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.